Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks dalam memberi dan meminta informasi terkait jumlah binatang dalam bentuk tunggal maupun jamak. Okay, for today we will learn about singular and plural nouns. Jadi hari ini kita akan membahas singular, kata benda tunggal, dan plural, kata benda jamak. Kemarin Mem sudah memberikan catatan dalam bahasa Inggris. Jadi, jika hari ini kamu belum mengerti dengan catatan kamu, kamu boleh menambahkan catatan-catatan kecil di catatannya kamu. Jadi, simak baik-baik pembelajaran kita hari ini. Now, what is singular nouns and what is plural nouns? A singular noun names one person, place, thing, or idea. Singular noun adalah nama orang, nama tempat, atau nama benda dalam jumlah satu. Okay? And a plural noun means that there is more than one of noun. Jadi plural nouns itu berarti bahwa kata benda tersebut lebih dari satu. Nah, bagaimana cara mengubah singular ke plural nouns? Yang pertama, untuk mengubah kata benda tunggal menjadi kata benda jamak, biasanya addition of s. Kata benda tunggal tersebut ditambahkan huruf s untuk mengubah dia menjadi jamak. Contoh misalnya, one teacher, seorang guru, menjadi two teachers, dua guru. Dan begitu seterusnya. Selain menambahkan huruf S, ada cara-cara tertentu untuk mengubah kata benda tunggal menjadi kata benda jamak, yaitu yang pertama, jika kata benda tersebut berakhiran huruf CH, X, SS, SH, ataupun Z, maka di akhir huruf-huruf ini harus kamu tambahkan ES untuk mengubah kata benda tersebut menjadi kata benda tunggal. Contoh, ada kata match. Match artinya mancis. Di sini artinya mancis ya. Nah, match ini berakhiran CH. Maka untuk mengubah kata match menjadi bentuk jamak, maka kamu harus menambahkan ES di belakang huruf CH menjadi matches. Misal yang lain berakhiran X, box, maka menjadi boxes. Contoh yang lain yang berakhiran X apa? Ada yang tahu? Ya, fox menjadi foxes. Nah, contohnya yang lain, ada kata brush berakhiran SH, sikat, maka kalau sikatmu lebih dari satu, dia harus menjadi brushes. Oke? Tapi ada pengecualian. Apa itu? Untuk kata benda yang berakhiran CH, tapi tidak menghasilkan suara desis dan diucapkan dengan huruf K, maka kata benda tersebut untuk mengubahnya menjadi jamak hanya ditambah S. Contoh, a monarch, bukan a monarch. Karena di belakangnya berakhiran K, maka menjadi two monarchs. Contoh lagi, a stomach, bukan a stomach. Maka jamaknya menjadi two stomach. Bisa ya? Nah, jika misalnya kata benda tersebut berakhiran huruf O, maka harus diletakkan ES di belakangnya untuk mengubah dia menjadi jamak. Contoh, a potato, kentang, menjadi potatoes, jadi ditambah ES. Tomato menjadi tomatoes. Tomatnya hanya satu, di sini tomatnya lebih dari satu. Hero, heroes, pahlawan menjadi pahlawan-pahlawan. Mango menjadi mangoes, buffalo menjadi buffaloes, dan yang lain-lain.
Tapi ada beberapa kata benda yang berakhiran O, tapi untuk mengubah dia menjadi jamak hanya ditambah S. Contoh, foto. Maka kalau fotomu lebih dari satu, hanya ditambah S. Photos. Jangan menjadi foto S. Hanya photos. Piano menjadi pianos. Radio menjadi radios. Kimono menjadi kimonos. Bambu menjadi bambus. Oke, dan yang lain-lain. Nah, aturan yang berikutnya. Jika kata benda tersebut berakhiran Y dan di depan kata benda itu adalah huruf konsonan, huruf mati, maka Y harus diubah menjadi I dan ditambah ES. Contoh, lady. Y-nya diubah menjadi I ditambah ES. Ladies. Baby menjadi babies. Library menjadi libraries. Lihat ya perubahan huruf Y menjadi I. Enemy menjadi enemies. Ada pengecualian ketika kata benda berakhiran Y tapi di depan huruf Y tersebut adalah huruf hidup. Maka untuk mengubah dia menjadi jamak hanya ditambah S. Contoh kata boy. Boy di akhiran huruf Y tapi di depannya adalah huruf O. Maka untuk membuat dia menjadi jamak hanya ditambah S. Boys. Toy menjadi toys. Donkey menjadi donkeys. Contoh yang lain misalnya monkey menjadi monkeys. Selanjutnya, jika kata benda tersebut berakhiran F atau FE, maka untuk mengubah dia menjadi jamak, F ataupun FE tersebut harus berubah menjadi vase. Contoh, knife, FE menjadi knives. F-nya ini diubah menjadi V. Wife menjadi wives. Misal, kalau dia berakhiran F, ada thief, pencuri, maka menjadi thieves. Wolf menjadi wolves. Kemudian ada beberapa kata yang berakhiran huruf F atau FE hanya ditambahkan S untuk mengubah dia menjadi bentuk jamak. Contoh misalnya roof menjadi roofs, proof menjadi proofs, safe menjadi safes. Nah, yang terakhir adalah ada beberapa kata benda tunggal jika diubah menjadi jamak berbeda pengucapannya dan tulisannya. Ini harus kamu ingat ya. Misal kata man. Kalau man laki-laki, maka laki-lakinya yang lebih dari satu, A berubah jadi E, man. Woman menjadi women. Nah, seorang anak, child. Jadi kalau anak kamu lebih dari satu menjadi children. Kalau kata people itu berarti orangnya lebih dari satu. Kalau hanya satu orangnya menjadi person. Jika kakimu satu itu bahasa Inggrisnya foot. Tapi kalau kakimu lebih dari satu menjadi feet. Kalau kamu punya angsa satu, maka kamu bilang goose. Tapi kalau angsamu lebih dari satu, maka kamu bilang geese. Nah, jika misalnya kamu punya kutu, kutunya cuma satu, maka kamu bilang loose. Tapi kalau kutumu lebih dari satu, maka kamu bilang lice. Kalau misalnya nenek-nenek punya gigi tinggal satu, maka namanya adalah tooth. Tapi kalau kamu giginya lebih dari satu, maka kamu katakan teeth. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. And don't forget to finish your homework. Thank you very much for watching this video. God bless you. Keep hope. Goodbye.